bawa ke sini. Anak yang sehat dibawa ke Ibunya sakit, tapi bawa anaknya karena nggak bisa dititipin. kita persilakan boleh masuk ya menemani karena tidak ada tamu Tempat permainan. Apakah ada yang mengarahkan ke ruang bermain? ada petugas informasi ya, di sini ada petugas screening. Kalau anaknya nangis nggak mau bersama ibunya? Nanti ada yang petugas informasi mendampingi. Memang kita sediakan satu petugas yang mendampingi. Oke, ruang bermainnya di mana Bu? Ada di bawah di Waktu itu yang standarisasi siapa Bu? Poli-polinya di mana Bu? Ini ya poli-polinya. Orang tuanya karena tidak bisa dititipkan. Ya, ya. Tunggu. Oh, ya, ya. Kalau mengikuti proses standarisasi, hasilnya terus yang menangani juga dokternya ramah, terus ruangnya juga menyenangkan, ada gambar dan sebagainya. Untuk anak sakit supaya sakitnya berkurang. Dia anak merasa senang lihat gambar, ada keramahan dokternya, atau diberikan apa? Diberikan makanan, permen atau mainan. Kalau di beberapa tempat ya dikasih mainan kecil-kecilan gitu. Itu untuk anak sakit. Kedua, untuk anak yang tidak sakit. Jadi prinsipnya anak datang sehat, pulang sehat. Nah, maka untuk anak yang tidak sakit tetapi harus ke puskesmas, maka puskesmas menyediakan tempat untuk anak sehat tadi untuk bermain selama ibunya atau orang tuanya berada di klinik. Logika sederhananya adalah untuk menjaga tetap sehat, dia harus berada di tempat atau di ruangan yang tidak tercemar oleh pasien-pasien yang menderita penyakit yang bisa yang membuat polusi udara atau menularkan penyakit lewat udara, apa TBC, COVID, flu gitu ya. Nah, jadi mereka harus berada di area yang terbuka. Nah, makanya ini ditaruhnya di sini, udara terbuka, atau tidak berada dekat poli. Jadi kalau misalnya di beberapa tempat saya menyarankan ada gudang enggak? Di mana gudangnya yang dekat tapi tidak terlalu jauh dari sini karena ada orang tuanya di sini kan. Kalau terlalu jauh sama orang tuanya anaknya nggak mau. Ada nggak ruangan yang bisa ditukar dengan ruangan lain untuk dijadikan tempat bermain? Dan ada speaker yang disambungkan ke tempat bermain tadi. Jadi supaya tidak berada di tengah-tengah poli. Oh, ini bagus karena ada ruang terbuka. Nah, jadi tapi pada ruang ini tidak terbuka, nggak boleh berada di sini. Karena ini poli, ini orang sakit nunggu di sini nih kan. Yang batuk, tetap batuk di sini, yang dan sebagainya. Jadi kata prinsipnya tadi, yang sehat datang pulang harus tetap sehat. Jangan datang sehat pulang kena flu, datang sehat pulang kena TBC gitu. Nah, jadi itu prinsip mengapa harus ada ruang bermain dan ditempatkan di tempat yang tepat, karena tadi prinsip sehat tetap sehat tadi. Dan ada penjaganya. Kenapa? Karena dia berada jauh dengan tidak pasti berpisah sementara dengan orang tuanya, memastikan dia tidak jatuh dan sehingga permainannya pun harus aman. Aman itu berarti ada tadi dasarnya karet, jadi kalau jatuh nggak benjol, tidak ada ujung runcing, nah gitu-gitulah pokoknya intinya. Nah, jadi sebaiknya ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi? Tidak mungkin petugas kesehatan karena pasti udah sibuk. Siapa? Bisa jadi adalah anggota dasar wisma yang rumahnya paling dekat dengan puskesmas. Itu kebanyakan betul gantian. Yang punya waktu jam segini siapa buat bantu di puskesmas kan tidak betul diperbantukan, ngetolong ngawasin anak-anak, ngajakin anak-anak dongeng, main, yang tadi sehat tadi. Bayi punya ruang laktasi. Nah, di ruang laktasi ada syarat-syaratnya ya Bu ya. Ada kulkas, ada akomodasi pampers ada di situ, ruangannya nyaman supaya nggak stres neteinnya. Kalau mau selama dia agak lama di sini, mau harus merah dulu, ada tempat kulkas tadi.
Nah, dan ibu itu perlu dipintarkan, makanya ada KIE untuk tumbuh kembang anak supaya anaknya tidak stunting. Untuk ASI berapa lama, pentingnya ASI apa? Tadi pembelajaran terhadap keluarga, karena tidak semua keluarga atau ibu punya ilmu itu. Gitu. Nah itu yang jadi ada tadi KIE untuk ibunya atau keluarganya kesini, anaknya dilindungi tadi dengan cara itu. Nah pada waktu dia ke kamar mandinya bersih. Kalau ada bisa jadi ada training toilet training itu yang buat anak kecil kan ada yang tak bisa ditaruh tambahan kecil itu ya. Nah, ada papan nama menunjukkan ibu mau ke sekolah ini menjadi ramah anak. Dari SKK, nah gitu. Nah satu lagi adalah memastikan bahwa kan dari dinas kesehatan, ibu dinas kesehatan bu ya. Apakah dari Dinkes ada SOP untuk ibu hamil yang dia terkena HIV/AIDS? Ada ya. Ada. Di sini ada. Oke, ada kasusnya? Udah kasus. Sudah pernah. Udah lahir ya. Udah lahir. Melahirkan. Nah, berarti SOP penanganannya harus ada untuk ibu hamil. Tadi dalamnya ada anak. Karena anak itu kalau definisinya kan sejak dalam kandungan. Berarti di dalam kandungan. Apakah ada SOP untuk anak dengan HIV? Ada. Apa itu yang ada kasus? Sejauh ini kasus untuk anak belum ada. Jangan sampai ada kasus. Jangan Jadi sampai. yang tadi lahir tadi enggak Masih reaktif anak, non reaktif. non reaktif ya, masih alhamdulillah. perawatan, ya. Ini karena ada SOP-nya, udah ada SOP-nya. Nah, SOP-nya seringkali dari Kemenkesnya ada, tapi tidak dilaksanakan di sini. Jadi saya memastikan kalau sosialisasi mah udah pastilah. Tapi saya ingin memberikan informasi kepada semuanya mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak tadi untuk anak yang sakit, termasuk SOP untuk bagaimana petugas kesehatan pada waktu menemukan ada diagnosa ini anak korban kekerasan. Ini sudah mampu terlaksana ke TPA bu? Sudah. Sekarang lagi pelatihan. Lagi pelatihan. Nah itu yang mau saya mau tanya. Apakah ada pelatihannya? Ada dua. lagi Oke, pelatihan. dua. Karena minimal 2 petugas kesehatan yang dilatih bu ya karena untuk tata laksana ke TPA. Tata laksana ke TPA itu adalah melaksanakan SOP jika menemukan anak korban kekerasan bu. Tidak pernah dikena tes yang 3 macam tes itu bu ya. Dan mereka melahirkan di bidan kampung, diam aja. Jadi kalau terdeteksi di sini, bu dokternya udah langsung supaya anaknya lahir tidak terkena HIV kan. Nah, berarti kan banyak yang ibu melahirkan tidak dari lembaga kesehatan, lembaga layanan kesehatan, sehingga ini tidak terpantau. Iya. Kasus ini meningkat aja. Itu yang di lapangan lain. Ini ketahuan ya ibu ya dokter perempuan. Iya, boleh duduknya di sini. Betul. Jarak. Takut. Apalagi mau harus diskusi. Ngobrol sampai lama kan sances gitu. Ya, selesai. Iya. Mau tegas. Iya, kami juga masih yang pinjam cat. Ya. Udah. 17 mungkin nanti karena kan banyak. Oh, oke. Dari awal berapa bu? Sekarang 24 itu. Oh, udah 9 ke 22. Anak-anak stunting yang berat bu, di tiap hari seperti daycare, orang tuanya menyerahkan ke situ. Terus ada, jadi kan dananya besar betul diserahkan. Oh, dan ada petugas-petugas medisnya, ada psikolognya, ada yang ahli gizinya, semua setiap hari sampai sore itu anak itu dari pagi sarapannya, terus ada tidur siangnya. Kemarin saya masuk ke satu lagi ada ngeong-ngeong ya, dan tempat makan ya. Silakan mau di rumah Pelita, monggo. Kalau mau jalan-jalan ke sana.
dan itu benar-benar dana stunting itu dan benar-benar dana stunting itu benar-benar untuk itu dan untuk bayar honor yang orang-orang itu tadi kan. Terus udah gitu di situ makanannya benar-benar full gizi. Terus ada jadi yang udah lulus jadi di tembok foto-fotonya yang before afternya tuh gitu. Udah makan siang, terus makan snack. Bener-bener. Jadi makanan itu benar-benar untuk si anak yang stunting. Kalau dikasih ke betul dikasih ke rumahnya belum tahu itu bapak-bapaknya. Wah jadi kayak ada ini aja dari PKH, kayak jadi kayak PKH dari Dinsos. Padahal kan kita khususkan untuk anak kita, tapi nggak bisa kalau di keluarga Bu. Ada kakaknya, ada bapaknya, kakaknya ada berapa orang, biasanya kan anaknya banyak. Kegiatannya PKK itu. Iya. Sampai ke rumahnya pengawalan status sampai ke rumahnya. Sampai ke rumah sama kan ada PKK juga. Dari KB pendamping keluarga juga ada. Sama puskesmas di desa. Rasanya lama itu meningkatkan tinggi tubuh. Kalau berat badan bisa agak cepat dan tingginya Bu ya. Sama PKK kita sudah mengadakan untuk pemberian makanan tambahan untuk kondisi medis khusus ini khusus anak yang udah stunting. Warahmatullahi wabarakatuh. Para kace Tanjung Enim Radio, saya Elvi Hendrani, Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kementerian PPPA dari Tanjung Enim, Kota Tujuan Wisata, pantengin dan konsen terus di Tanjung Enim Radio.